Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan dengan judul Berusaha untuk hidup sabar dan rukun adalah kehendak Tuhan. Arti kata sabar dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Dan arti kata rukun dalam KBBI yaitu baik, damai, tidak bertengkar. Jadi jika disimpulkan arti kata sabar dan rukun ialah tidak lekas marah di saat menghadapi cobaan, maka akan mendatangkan kebaikan dan kedamaian. Ini pun adalah hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 2. Bunyinya, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu." Ayat ini adalah bagian isi surat Paulus kepada jemaat di Efesus, di mana pada saat dia menulis surat ini sedang berada di dalam penjara. Ada banyak usaha untuk dapat melakukan kehendak Tuhan, yaitu hidup sabar dan rukun. Di antaranya ialah, yang pertama, berusaha untuk sadar. Apa yang harus kita sadari? Yaitu menyadari bahwa semua yang terjadi tidak lepas dari kendali Tuhan atas hidup kita. Menyadari rencana Tuhan di saat kita sedang bergumul memang tidaklah mudah, dan tidak sedikit orang yang gagal dalam hal ini. Namun ketika kita hanya menyadari kenyataan yang terjadi, bahwa kita mengalami kekecewaan, kita dibenci, diperlakukan dengan tidak adil, kita difitnah, dan pergumulan lainnya, maka ketidaksabaran kita akan membuat kita marah dan akhirnya menimbulkan pertengkaran dengan sesama kita. Dan tentunya hal ini tidaklah mendatangkan berkat dan tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saat Paulus di dalam penjara, sepertinya menghambat usahanya dalam memberitakan Injil. Dan bisa saja dia mengeluh dan putus asa karena tujuannya baik tetapi malah dipenjarakan. Namun dia tidak melakukan itu. Justru Paulus sangat menyadari bahwa keberadaannya di dalam penjara adalah atas seizin Tuhan. Kita bisa melihatnya di dalam Efesus 1 ayat 1. Maka dari itu dia mendapat kekuatan untuk tetap bersabar sekalipun dia mengalami kesulitan. Bahkan Paulus memberi dorongan bagi orang di luar penjara untuk hidup sabar dan rukun satu dengan yang lain. Jadi jika kita juga menyadari kendali Tuhan atas hidup kita, atas segala sesuatu yang terjadi, kita pun akan mendapatkan kekuatan untuk sabar dan bisa tetap rukun kepada sesama walaupun sedang mengalami masalah. Dan yang kedua yaitu berusaha memberikan reaksi yang benar. Ada orang yang memang memiliki kepribadian koleris. Koleris adalah orang yang memiliki kemauan keras dan juga sangat tegas. Tetapi orang yang koleris kelemahannya ialah mudah marah, acuh tak acuh dengan perasaan dan kebutuhan orang lain. Jadi jika temperamen dasar ini tidak diarahkan ke hal yang positif, maka akan susah untuk memberikan reaksi yang benar ketika diperhadapkan dengan hal yang tidak diinginkan. Sifat mudah marah akan merusak tembok kerukunan yang telah dibangun bersama. Sebagai ilustrasi, ada seseorang yang memiliki 2 botol minuman bersoda. Kemudian secara bersamaan mengguncang-guncangkan 2 botol minuman tersebut dengan kekuatan yang sama. Dan botol minuman bersoda yang ada di tangan kanan dibuka, lalu apa yang terjadi? Botol tersebut tererupsi seperti gunung meletus. Sedangkan botol minuman bersoda yang satunya lama-lama justru terlihat seperti tidak diguncang-guncangkan karena tutup botolnya tidak dibuka. Maksud dari ilustrasi tersebut adalah menahan amarah tidaklah mudah, tetapi akan lebih baik untuk memberikan reaksi yang benar, yaitu sabar dan tenang. Karena jika kita bereaksi negatif, yaitu melawan, membantah, atau membela diri, maka bisa saja kita mengeluarkan kalimat yang sebenarnya tidak ingin kita katakan. Dan apabila kita sudah minta maaf pun, hal itu telah menjadi racun bagi orang lain. Biarlah lewat renungan hari ini mengingatkan kita untuk melakukan kehendak Tuhan, yaitu berusaha hidup sabar dan rukun dengan cara yang pertama, berusaha sadar bahwa semua yang terjadi tidak lepas dari kendali Tuhan,
Dan yang kedua ialah berusaha untuk memberikan reaksi yang benar ketika menghadapi masalah. Tuhan Yesus memberkati.